Joe Richard. Dan saya Cid Jessica. Dan inilah Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Siapa yang bakal terciduk kali ini? Karena kita udah punya klien kita kali ini namanya Chelsea. Ini kita langsung menuju ke tempatnya Chelsea. Kita udah janjian. Jadi langsung aja kita samperin Chelsea. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya nanti, so don't go anywhere. Ikutin kita terus. Kali ini klien kita namanya Chelsea. Kita udah janjian di rumahnya langsung. Dan yang bikin dia curiga adalah dia menemukan positif di mobil cowoknya, Nanda namanya. Chelsea, dikunci ya? Chelsea. Dan setibanya di rumah Chelsea, kita panggil-panggil, tapi nggak ada yang keluar. Boleh masuk gak sih? Chelsea, assalamualaikum. Misi. Kok disuruh nangis sih? Chelsea. Kita nggak lihat ada Chelsea di sana, tapi gue denger ada suara tangisan cewek. Dan ternyata itu bener Chelsea. Chelsea, ini gue Jessica, Chelsea, bukain pintu dong, Chelsea. Chelsea, bisa tolong buka pintu, Chelsea. Chelsea. Kamu udah capek, jangan. Iya, maksudnya itu cuma gara-gara kakak. Dan dia bener-bener nangis histeris, gue nggak tahu kenapa. Dan dia nyalahin gue. Cuma kakak ngasih saran ke aku buat ngomong sama Nanda putus sama aku, dia minta putus sama aku, Kak. Marah seolah-olah kayaknya Jessica tuh abis melakukan sesuatu hal yang membuat dia jadi semakin kecewa gitu. Gara-gara kakak. Jagain dulu dong, Chelsea. Ini kayaknya salah persepsi aja. Jadi Jessica memang Jessica tuh kelihatan bingung juga, makanya gue tarik keluar sebentar. Kenapa si Jess? Gue tanya baik-baik. Enggak, kemarin dia nelfon dia bilang cowoknya itu udah berubah, ya kan? Ya gue saranin, lo tanya kenapa cowok lo udah berubah. Terus kata Jessica, dia memang suruh dia untuk komunikasi sama pacarnya, si Nanda itu. Tapi cara komunikasinya ini kayaknya yang salah. Bukannya jadi dapat jawaban yang baik, alhasil malah diputus. dia juga curiga karena di mobil cowoknya ada Kaju. Ada. Nah akhirnya gue bilang sama dia, gue saranin dia untuk lo kejar cowok lo, tanya sama cowok lo gitu loh. Itu kenapa? Tapi lo tanya baik-baik ya gue ngikutin saran kamu. Gue bener dong, gue suruh dia telepon cowoknya, nanya sama cowoknya. Gue gak tau, mungkin dia Chelsea bilang gara-gara gue dia diputusin sama cowoknya Nanda. Semua tuh gara-gara lo, tau gak? Oke, Chelsea. Kita boleh ngomong sebentar. Kalau nggak ngasih saran ke gue nggak bakal kayak gini, Kak. Gue nggak akan putus sama dia. Iya, kemarin kamu dengerin sarannya bagaimana coba? Dia suruh aku ngomong sama Nanda, aku ngomong. Ternyata dia malah marah sama aku dan putusin aku. Kamu ngomongnya gimana? Kamu ngomongnya apa? Aku nanya sama dia, minta penjelasannya dia, tapi dia malah marah-marah sama aku. Itu gara-gara saran dia. Enggak, ya, maksudnya jangan cari masalah gue juga dong, Chelsea. Gue kan bener nyaranin ya, Kak Jo. Bener dong. Jadi lo nyaranin supaya ngomong sama Nanda ini cowoknya. Nanda itu cowoknya, Chelsea. Cuma kalau aku nggak ngomong sama dia, pasti aku nggak mau putus sekarang. Oke, kamu ngomongnya apa sih sama Nanda? Ya aku tanya sama dia, maksudnya yang ada di mobil itu apa? Kan bener Kak Jo, kan ketemu dia. Wajar nggak sih kalau kita nanya sama pacarnya? Wajar. Gue minta dia tuh ngobrol baik-baik sama cowoknya. Dia nggak jauh, malah dia marah-marah sama aku. Tapi ya kita nggak tahu kalau ujung-ujungnya Nanda malah putusin Chelsea.
kan nggak bisa salahin gue. Ini nggak enak sama tetangga. Mau dibantuin apa enggak? Aku udah jauh dah, aku udah diajarin kakaknya. Akhirnya nggak lama kemudian dia malah mau bunuh diri. Coba. Obat serangga gitu loh. Dengan tujuan mau mengakhiri hidupnya. Nggak penting banget. Apaan sih ini? Pegang. Aku tuh udah jauh, aku udah lama jalan sama dia, aku udah nggak tahu. Lo tenang. Chelsea lo tenang dulu. Kita nggak tahu kalau ternyata Nanda bisa putusin lo. Kalau kemarin kamu berhubungan ngobrol sama Jessica, pasti Jessica juga ngomongin kamu suka ngomong baik-baik. Tapi mungkin kamu emosi. Kenyataannya dia udah putusin aku kan, sekarang terus aku berbuat apa? Harus gimana? Putus itu bukan orang kayak orang nikah terus cerai. Putus itu masih bisa diomongin baik-baik kalau kamunya tenang. Kamu nggak dibantuin. Udah nggak ada gunanya lagi kan, dia udah putusin Kita aku. kita berusaha sampai bisa. Ya udah kamu tenang dulu. Akhirnya kita tenangin dia udah coba tenang, dan kita ajak dia untuk keluar, kita cari di mana Nanda. Bel, air minum, Bel. Udah capek, aku tuh udah sayang banget sama dia. Minum dulu. Chelsea nggak bisa begini. Chelsea jatuh cinta sama orang boleh, tapi kalau sampai kayak orang apa-apaan sampai mau minum obat serangga kayak gitu nggak ada gunanya. Ya, walaupun yang cowok tuh nggak cuma dia doang juga kan. Aku udah sayang banget kan sama dia, kan Tapi lo nggak harus ngelakuin hal kayak tadi. Ini rame loh di sini. Justru kita kesini tuh kita mau buka mata kamu supaya kamu ngerti. Kenapa? Chelsea, lo kenapa? Tangannya ini lemes, ini dingin banget loh tangannya ini. Iyalah dia nangis dari tadi kayak gini. Chelsea. Sampai akhirnya bukannya dapat informasi yang bagus, dia malah pingsan. Chelsea, kayak pingsan deh. Minta tolong dong, Mas. Tolongin dong. Coba. Boy. Tolongin dong. Tolongin dong. Gak apa-apa, masuk bantuin. Coba bantuin dong. Tolong dong nih, kasihin klien kita nih. Dibaringin dulu. Coba ya Allah. Jangan-jangan belum makan lagi nih. Iya nih, belum makan. Ada yang bisa beli makanan dulu nggak buat dia? Ada tuh makanan di mobil, ambil mobil. Kita tunggu dulu, tadi lumayan lama loh kita nungguin dia sampai dia sadar. Kita tungguin. Iya nih kayaknya. Gimana ya? Ini kalau kayak gini kita bawa ke dokter apa nggak sih? Oh, Chelsea. Ya. Chelsea. Udah. Tenang dulu ya. Oke, lo tenang biar kita bisa ngobrol, biar kita tahu sebenarnya ceritanya tuh kayak gimana. Ya, oke? Lo tenang, udah bisa tenang? Terus sambil dia ini, jadi waktu kemarin dia ngomong dia gimana? Iya, jadi emang cowoknya kan emang udah berubah kayak Tadi lu sempet cerita tentang tespek itu gimana? Nah itu ditemui di mobilnya Nanda, gue juga gak ngerti itu tespek punya siapa. Nanda tapi itu cowoknya. Nanda itu memang udah sempet deket sama mantannya. Chelsea udah bisa ngobrol belum? Bisa ngobrol Udah belum? bisa ngobrol belum? Oke, gini gua. Duduk aja di situ aja di ini yang di atas. Minum dulu. Sini aja. Gini, Chelsea. Sekarang lo tahu nggak kira-kira Nanda di mana? Oke. Chelsea kan udah tahu kalau Nanda ini deket sama mantannya. Siapa namanya? Nanda. Yasmin. Yasmin. Emang awalnya dia putus baik-baik. Dan aku tahu dia jadinya sahabatan. Tapi aku nggak ngerti kenapa jadinya kayak gini. Tapi kamu ngizinin selama dia udah putus, kamu ngizinin dia tetap berteman gitu? Ya aku kira dia nggak akan ada hubungan apa-apa. Tapi aku terakhir ngeliat chatan dia sama mantannya. Ada chatan kalau tulisannya aku hamil gimana dong? Makanya itu aku bingung. Ini yang si Yasmin ya yang Ya sebenarnya dari chatan ada. Sebelumnya kamu nggak pernah lihat ada kejadian hal-hal aneh? Ya awalnya aku juga agak aneh sih sifatnya Nanda tuh sekarang udah mulai berubah. Dia udah mulai cuek. Yasmin udah berubah juga nggak kayak biasanya. Oke. Kayak ada yang ditutupin dari mereka tapi aku yakin banget itu. Oke. Ya mungkin karena lo dapet SMS
dari mantannya, jadinya kecurigaannya pasti mantannya, bener nggak? Tapi gini, mendingan kita tuh nanya langsung sama Nanda, makanya gue minta lo baik-baik sama Nanda kemarin. Ya gue juga nggak tahu kalau ternyata Nanda malah putusin lo. Gini, lo tenang, kita coba lo pikirin pelan-pelan, kira-kira kalau jam segini tuh Nanda tuh ada di mana, biar kita coba cari Nanda. Betul, karena itu gunanya kita ada di sini. Bener. Kita mau coba dulu, bantu kamu dulu, mau lihat apa yang terjadi. Tapi apapun kemungkinannya, kamu juga udah harus siap dan nggak boleh ngelakuin hal kayak tadi, oke? Oke, Siap, lo udah bisa tenang. Mau kita bantuin? Ayo kita bantuin. Kita keluar sekarang ya. Dari situ kita ajak dia untuk keluar. Kita berangkat langsung menuju ke... Pertama kita langsung menuju ke tempat tongkrongannya Nanda. Oh iya udah. Gara-gara ketemu dia. Ya udah, oke. Ya udah, lo ganti baju dulu. Ganti baju kan. Gua dulu. Iya. Udah sedap loh. Kasih. Ya? Ya. Ya. Gue udah makan belum? Ya, kita sudah sama Chelsea nih. Kita mau tanya, kamu gimana? Baik-baik sekarang? Udah tenang ya. Udah tenang? Oke, kemarin itu gimana ceritanya lo ngobrol sama Nanda sampai dia bisa putusin lo? Aku gak salah sama dia, Kak. Tiba-tiba aku nemuin ini nih di mobilnya dia. Aku kira ini punya siapa, ternyata ini aku yakin banget punya Yasmin. Soalnya Yasmin ngechat Nanda kalau dia bilang aku hamil. Oke. Tapi gimana? Ya, karena itu juga kamu lapor ke kita. Iya. Karena itu juga kamu mau kita bantu. Nah, kamu sekarang problemnya tiba-tiba kita datang dengan penuh semangat ngelihat kamu di situ lagi nangis. Kamu kayak ngeduluin sesuatu, apa yang kamu bikin? Ya, dia minta putus sama aku gara-gara ya aku emosi lah. Kak, wajar aku marah sama dia, aku nanya sama dia walaupun emang dalam keadaan emosi aku nanyanya sama dia. Nanya apa? Makanya dia. Ya, nanya apa? Nanya apa? Kamu nanya bagaimana? Saya mau tahu. Ya aku nanya ini maksudnya apa? Oke. Ini maksudnya apa terus chatannya Yasmin ke dia tuh maksudnya apa? Aku nanya sama dia emang agak ngotot. Terus kenapa kamu nyalahin Jessica? Ya karena aku udah bingung, aku udah stres banget. Tiba-tiba aku lagi panik kayak gitu dia mutusin aku. Ya, Jessica kemarin nyuruhnya nanya baik-baik. Ya gue bilang lo tanya sama dia, karena selain dia lo harus tanya siapa lagi, bener dong. Tapi gue nggak minta lo untuk ngotot, malah gue bilang lo tanya dia baik-baik. Jessica nggak salah. Kamu udah tanya nggak ada kejelasannya. Kita datang ke sini, yuk kita cari jalan sama-sama, oke? Kira-kira Nanda di mana? Biasanya dia sih kalau jam segini ya nggak mungkin ada di rumah deh. Soalnya kalau aku ke rumah pasti mamanya bakalan stres banget karena ngelihat anak itu kayak gitu. Sama mamanya punya riwayat jantung. Coba kamu telepon deh. Coba kamu telepon dulu. Coba telepon dulu. Kira-kira Nanda lagi di Telepon mana? Anda ada di mana? Kita samperin. Cuma aku udah di blok sama dia. Mau pakai nomor lain Nomor juga lain nggak aja, nomor mungkin. dua aja. Nomor dua Nomor aja. lain aja ya. Coba aja dulu telepon kali ya. Boleh punya kamu aja. Aku udah di Nomornya blok berapa? percuma aja nggak mungkin. Nomornya berapa? 087. Halo? Halo? Ya, lo siapa nih? Nah, Nanda, aku mau ketemu sama kamu, aku mau ngomong sama kamu. Kamu di mana sekarang? Dimatiin. Tuhan bener kan? Kita udah coba telepon, tapi begitu dengar suara Jessica pertama masih dia Masih nanya halo, ini masih siapa nanya. gitu. Begitu dengar suaranya Chelsea langsung Dimatiin. Udah, nggak apa-apa. Kita langsung ke tadi Tempat tongkrongannya aja. Ya udah. Kita jam segini dia ada di sana. Oke. tempat tongkrongannya. Di mana? Baca kasih tau mas ya. Aku tahu jalannya. Aku nggak tahu namanya tapi tahu jalannya. Lurus aja mas. Kita
masih mengarah menuju ke tempatnya Nanda ya. Kita mau liatin dulu. Coba kita lihat dulu. Oh, dapat di mobilnya Nanda. Iya sih, siapa yang nggak kesel ya kalau ngeliat. Flashback begini. Dan dapat SMS pula dari mantannya Nanda. Gue juga kalau misalnya ketemu di mobil pasangan kita pasti kita mikirnya begitu ya. Bener-bener. Chelsea kita kemana? Kita masih kemana? tetap ketemu di tempatnya Nanda. Itu di sebelah sana. Oke. Tuh, ya ada banyak anak-anak nongkrong. Bisa nanti Oke. nongkrong di situ. Ini Jessica, kamu aja yang turun Ya, ya. aku aja yang turun deh. Jadi kita langsung menuju ke tempat tongkrongannya Anda. Gue turun sendiri. Kalau ketemu sama Nanda, Nandanya bawa ke sini kita Iya. ngobrol baik. Oke. Gue turun ya. Oke. Oke. Jessica lagi menuju ke sana. Ada kamera yang udah pegang Jessica ya. Nah, Chelsea, gue juga mau tanya dulu. Kalau orang nemuin kayak kamu kejadiannya nemuin di mobil pacarnya, pasti kamu yang bilang putus. Kenapa kamu yang heboh malah dia yang putusin kamu? Aku juga nggak ngerti, makanya aku mau nyari kejelasan dari dia tentang SMS dan itu. Tapi kenapa dia malah marah sama aku sebelum jelasin itu gitu. Oke. Isi. Gue langsung tanya, ini bener gak ini tempat nongkrongnya Nanda? Nanda, ada Nanda nggak di sini? Nyari Nanda? Nanda ada nggak ya? Nanda itu kalau berani ke sini itu habis. Dan bener-bener gue kaget banget. Temen-temennya malah marah sama gue gara-gara nyariin Nanda. Ya gue tanya, kok jadi marah sama saya sih? Kayak utang dia. Serius Pak? Kok kayak orang berantem ya? Kok gue ngelihat dari dalam mobil Jessica di sana bukannya lagi ngobrol enak, tapi lagi tunjuk-tunjukkan. Lu kan jadi ada masalah gitu. Kalau itu cowoknya, oh kok malah apa gue turun? Aku jadi kayak Oke. aku kenal kok sama dia. Kalau ada apa-apa kamu teriak ya, biar saya turun ya. Iya. Cepet. Ayo ada jagain Jessica juga di sana dong. Gue mau turun nggak enak, nggak bisa, nggak mungkin. Gue mau minta tolong tim nggak mungkin. Tapi tiba-tiba Chelsea bilang bahwa, oh gue kenal sama orang itu. Itu temennya Nanda. Chelsea turun. Mereka juga lagi nyariin Nanda, Chelsea. Harusnya kalian tahu dong. Ya kita juga nggak tahu, kita juga nyari Nanda di sini. Ternyata mereka juga lagi nyariin Nanda. Gue tanya, kenapa kalian nyariin Nanda? Katanya Nanda itu banyak utang sama teman-temannya. Dia banyak utang. Gak mungkin, Nanda tuh orangnya bukan kayak gitu. Aku kenal dia tuh nggak setahun 2 tahun. Banyak mau nyari Nanda. Iya. Jadi kalau kita ikut ya. Jangan dong. Gak usah. Kita harus ikut aja. Akhirnya gue ke mobil, walaupun Chelsea ikut turun, akhirnya gue paksa Chelsea untuk naik ke mobil lagi. Kita langsung laporan ke Kajo, karena memang semua juga lagi nyariin Nanda. Jadi ternyata teman-temannya Nanda juga nyariin Nanda, Kajo. Jadi mereka bilang gimana? Ngilang? Nanda itu udah lama ngilang dan ternyata Nanda juga ngutang sama mereka semuanya. Utang. Jadi sama mereka ini masalah uang. Iya. Aku yakin kok Nanda nggak kayak gitu orangnya. Dia nggak pernah ngutang sama siapa-siapa. Berarti intinya Nanda ini berubah nih belakangan ini nih kayaknya. Iya. Dan utangnya nggak cuma sama satu orang, Kak Jo, bahkan ke semua teman-teman yang ada di sana, sampai teman-temannya itu marah-marahin gue. Dikirain gue juga emang sekongkol sama Nanda, karena mereka juga nyariin Nanda. Bahkan tadi mau ngikut kita untuk cari Nanda. Kamu masih tetap mau ngejar atau mau gimana ini? Kita masih mau lanjutin apa enggak? Iya, aku harus ketemu sama Nanda, aku harus nemuin Nanda karena aku yakin Nanda nggak kayak gitu. Oke, ya udah. Oke, yuk kita jalan Kita yuk. jalan dulu. Yang mana sih? Berhenti kak, berhenti kak. Itu Oh, Cari Yasmin kak. Aku berhenti. Tuh. Berhenti kamu situ kak. Yasmin. Kabur. Bentar dong, bentar. Yasmin. Chelsea. Kejar!
gimana? Dapat nggak? Kejar nggak itu Yasmin? Tunggu dong, saya banget bang, nggak bisa bang. Nggak bisa, dia cepet banget. Gue kehilangan jejaknya dia bang. Hilang, lo nggak bisa lebih maksimal gitu. Terus dan dia nggak ada, mendingan gue balik aja deh ke rumahnya itu. Lu tanya kayak di rumahnya dia pergi kemana gitu. Jadi gue bisa langsung cari lagi. Oke, gue cari info di rumahnya deh. Kita memang betul lebih baik masuk ke rumahnya. Kita lagi bicara tentang masalah ini kan tentang kehamilan. Jadi pasti orang rumahnya ini ada yang tahu. Bener. Oke? Gimana kalau kita turun aja? Tapi lo tenang dulu, Chelsea. Lo nggak boleh dalam keadaan kayak gini. Lo harus janji ya. Ini kita nggak enak sama tetangga lo soalnya. Lo harus tenang ya. Oke? Oke, yuk kita masuk maju sedikit. Mudah-mudahan ada ibunya ya. Ini kak rumah itu. Oke. Margarita. Itu dulu, Mas. Permisi. Assalamualaikum. Tante, aku mau ketemu sama Yasmin. Kita temennya Yasmin, Tante. Kita boleh ngobrol sebentar nggak, Tante? Ada urusan ya sama Yasmin. Enggak, maksudnya kita mau ngobrol bentar sama Tante. Tanya sebentar aja sama Tante. Enggak, Tante, bentar aja, Tante. 5 menit aja, Tante. Tante sebentar aja, aku mau ngomong sama Tante sebentar aja. Oke, Tadi dulu, Kak. Ya, lo tenang dulu, tenang dulu. Aku mohon banget, Tante. Kan aku sayang, ngerti nggak? Enggak, Tante maaf, minta maaf. Tante minta maaf. Minta maaf, ini 5 menit aja, Tante, kita mau ngobrol. Tante, aku mau ketemu sama Yasmin. Nggak ada urusan sama Yasmin. Sekarang pergi. Tante, aku Iya, mau Tante. sebentar sama Tante. Chelsea, ikut dulu. Gak enak sama tetangga. Gak enak sama tetangga, lo ikut dulu, Chelsea. Tip, bantuin dong, Mas, bantuin dong. Chelsea, lo tenang dulu. Gak enak sama tetangga. Kita nggak bisa maksa dong, Chelsea. Nggak bisa maksa ibunya ini keras banget. Gak bisa, kita gak enak Cuma sama ngomong tetangga. sebentar aja. Kok ibunya benci banget sama Yasmin? Iya, nah itu. Dia bilang Yasmin tuh bukan anak saya dan dia udah malu-maluin keluarga. Pasti emang. Pasti ada sesuatu sama Yasmin. Bisa jadi bener itu Yasmin. Tapi si ibunya Yasmin ini kenapa jadi kesel banget? Nah itu, ayo kita nggak ngerti gitu. Tadi gimana nih? Kita pergi apa nggak? Pergi dulu, jalan. Ibu, minta maaf ya Ibu. Maaf, minta maaf. Oke. Tenang. Oke. Ini Yasmin tadi nggak mau ngomong, udah jelas. Sekarang kita masuk, kita lihat ibunya juga ada penolakan. Gue bisa jadi punya Yasmin tuh, tapi ya kita nggak tahu ya kan. Kayaknya iya deh. Gue nggak begitu ini soalnya langsung jalan kan motornya. Kalau dia buat tas dia berarti dia kabur. Bisa jadi dia kabur dari rumah, atau jadi dia diusir dari rumah, bisa jadi Kak Jo. Gue bilang sih kayaknya diusir. Dia tadi lari cepat itu karena emang habis diusir. Ngelihat Chelsea tadi. Kalau gitu Yasmin ini kuncian kita tetap harus cari tahu di mana dia, Nanda juga di mana, kita masih nggak bisa tahu. Bener. Karena Yasmin tadi kita datangin kabur. Sepertinya kita nggak bisa lanjut ya dulu. Sih kayak begini kondisinya, jadi kita harus kasih kesempatan buat dia. Tenang dulu. Buat bisa don't go anywhere, tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Setelah beberapa hari ini kita melakukan investigasi, kita ngobrol, kita cari tahu. Akhirnya saat ini kita mengeluarkan penggoda kita ya. Betul. Dan beberapa hari ini ternyata Nanda sudah masuk ke perangkap penggoda kita. Dan penggoda pertama, kita udah janjian sama Nanda di taman. Pertama kali bisa menjebak atau menjebak Nanda tuh gimana? Jadi awalnya dia ngaku sama gua kalau dia tuh punya PH. Dia nawarin kalau misalnya gue bakal diorbitin jadi artis sama Nanda. Wow, oke, Chelsea lo tenang. Oke, ini agak unik banget ya. Maksudnya berpikir bahwa ini masalahnya bukan masalah kecil gitu. Betul. Tapi tiba-tiba begitu dikirim penggoda, langsung masuk. Begitu mudahnya masuknya. Betul sekali, dan itu gue pikir dia memang benar-benar playboy. Dan anehnya lagi, ketika gue nanya emang PH-nya di mana, dia nggak ngasih alamat kantor atau PH-nya, tapi dia ngajakin gue ketemuan di taman. Low budget banget kan? Padahal Nanda itu ngaku kalau dia itu yang punya PH. Iya,
Dia bilang kalau misalnya kantornya itu lagi direnovasi, jadi lebih romantis juga katanya ketemu di taman. Ini agak curiga di situ. Nah kalau menurut gua bukan lebih romantis, tapi low budget. Makanya ngajak ketemunya di taman. Nah terakhir kamu sempat kontak Nanda? Udah lost kontak banget. Udah di blok, nggak bisa dihubungin. Kamu kalau gitu kamu yang telepon. Kamu janjian jam berapa? Janjian siang ini. Oke. Coba telepon dulu. Kira-kira dia udah nyampe atau belum? Ya siang. Iya siang. Kak Nanda lagi di mana kak? Udah dapet nih. Kamu di mana? Oh ya aku OTW ke taman ya kak. Iya, aku juga udah dapet nih. Oke. Kamu pakai baju apa? Pakai baju hijau bunga-bunga. Ya udah. Oh ya udah oke. Bye. Nanti sebentar kita akan turun ketemuin sama dia. Kamu akan lihat langsung bagaimana dia responnya. Dan kita juga udah dikasih ini, earpiece di sini. Jangan sampai kelihatan ya. Coba cek dulu. Kita tes dulu. Oke, aman kita? Bisa dengar suara kita? Oke. Kita tunggu. Sekarang kita tinggal tunggu. Itu bukan? Iya itu Nanda kak. Oke. Ya, oke kita udah siap. Oke. Ajak dia ngobrol sesuai dengan panduan kita ya. Kamu datang langsung cipika-cipiki ya, biar kita lihat ya. Responnya kayak apa. Oh dia yang nyosor. Oh, oke. Dia emang begitu? Enggak kak, dia nggak pernah kayak gitu sama cewek-cewek biasanya. Ini dia kayak orang nggak ada beban. Sama teman-teman aku aja dia nggak pernah kayak gitu. Aduh. Kamu kok jauh banget sih, duduknya deketan dong. Sih, nggak perlu gua direct. Ini nggak perlu gua pancing sama sekali. Kawan banget. Udah jadi tega banget. Kamu udah punya pacar belum? Kamu udah punya pacar belum? Kakak ganteng banget, tapi aku boleh tahu nggak sih kak, kakak sebenarnya jomblo apa enggak? Kakak. Terakhir pacaran kapan? Tahun berapa? Tahun? 2 tahun. Berapa minggu yang lalu putusin aku. Lupa kenapa sih dia jadi berubah kayak gini, bohong gak kayak dia biasanya. Ayo dong kak, aku pengen banget main film. Kakak kan kerja di PH. Acting dong kak, biar kita bisa tahu. Tiba datang nih cowoknya. Kamu tuh kemana aja? Selama ini aku nungguin kamu nggak ada kabar. Terus tiba-tiba kamu datang, kamu tuh jawab selama ini kamu kemana aja? Kamu jangan marah. Kamu mau nggak jadi? Aku nggak fokus actingnya, kakak romantis banget. Iya, aku jadi males deh. Iya, kamu bikin aku banget. Terus kakak acting kamu gimana? Ini modus banget nih. Ayo, sekarang kita gini aja. Kita masukin penggoda berikutnya ya. Betul. Standby buat nelpon aja gimana? Telepon dulu, coba. Kita memang sengaja taruh posisi penggoda 1 dan penggoda 2 itu tidak berjauhan. Penggoda kedua kita ini akan nelfon Nanda. Kita cek apakah diangkat atau enggak. Di depan Penggoda kita yang pertama, si kita ya. depan kita. Ah, nih, masuk. Playboy banget ya, takut banget gitu loh. Dia ngumpet. Deketin, suruh deketin dong, deketin, biar kita denger. Deketin. Kan Anda telepon siapa? Ya ini tante aku. Oh, tante aku. Itu penggoda gue. Tante. Oh my god. Tapi kalau misalnya aku tinggalin bentar kamu nggak apa-apa ya? Kamu mau ninggalin aku di tempat ini sendirian? Bentar doang please.
Emang mau kemana sih? Aku mau temuin tante aku doang. Ke rumah tante. Mau ketemu tantenya. Oh, berarti dia mau ke tempat penggoda kedua. Tempat penggoda kedua di belakang tantenya. Standby ya. Kamu tunggu situ aja, nggak apa-apa. Kita udah aturin penggoda dua supaya gangguin dia jangan jauh-jauh. Bener-bener. Aman, kamu tunggu situ. Dan akhirnya dia terjebak juga oleh penggoda kedua. Nah ini kita pengen lihat nih, gimana caranya dia bisa ketemu sama penggoda 1 dan penggoda 2 dengan dalam waktu yang sama. Ya, penggoda pertama kita ada di sebelah sana, ya, kita masih lihat. Dan penggoda kedua sudah kita siapkan. Posisinya tidak jauh-jauh, ada di sebelah situ. Nah, Kamu lihat di sebelah situ. ya. Nah, nanti kita akan buat bagaimana caranya. Apakah dia akan fokus sama penggoda pertama atau dia Fokus dua-duanya, jangan-jangan. Karena ini aja berani ninggalin penggoda kita yang pertama, sampai penggoda kita yang kedua. Gitu. Aduh, tante sorry banget nih. Kamu udah datang. Tante udah lama ya nunggunya. Gak salah kak, itu tante-tante kan? Kita emang konsepnya memang kita bikin supaya dia di sana kan dia bilang tadi dia punya PH. Bener. Di sini dia lagi berusaha untuk bikin PH. Nah, bukan cuma satu penggoda yang kita siapkan, tapi ada 2. Penggoda kedua, usianya kita buat lebih dewasa, kita arahkan sebagai orang yang mau invest. Invest. Oke, kita lihat aja. Udah terserah kakak. Coba diajak ngobrol aja. Dulu buat dia ngobrol dulu sama dia. Sorry banget. Kemana aja sih? Iya, tadi ada teman. Kamu seminggu kan di sini? 2 hari doang. Ya, enggak. Kamu kan pasti mau jalan-jalan kan? Gimana kalau misalnya aku temenin kamu aja? Iya sih. Iya, selain nemenin kamu, aku juga bisa jadi teman hidup kamu. Oh ya gimana masalah bisnis? Kan tante tujuannya kesini mau bahas masalah bisnis kita. Oh iya, jadi kan kamu tahu kalau di dunia film aku tuh udah oke banget lah ya, maksudnya. Oke, berapapun kamu butuh budgetnya tante akan. Serius? Aku Iya. bikin hitungannya dulu nih kira-kira. Iya. Bentar ya. Iya. Setelah sampai di kafe, kita juga lihat sendiri kalau dia itu benar-benar cuman pengen duit dari penggoda kita yang kedua. Nih, coba saya. Nanti kamu rinciin aja kira-kira kamu butuh apa aja. Terus di sini, Pak. Tante Iya, berarti kamu rinciin aja kira-kira kamu mau kasih budget berapa ke aku. tenang aja, budget berapapun akan tante kasih. iya. Kita telepon Gita, suruh Gita telepon ya. Bilang kalau dia aus. Gita, kamu bilang kamu aus. Suruh balik. Ganggu Nanda. Aku udah haus banget. Iya, buruan kesini. Kalau misalnya enggak, aku bakal pulang ya. Soalnya lama banget. Tadi kakak bilang cuma bentar. Iya, sabar aku kesana ya, bentar ya. Oke. Duh. Boleh nggak aku ke toilet dulu? Kira-kira. Hah? Ya. Aku ke toilet dulu ya. Kita standby, dia bentar lagi masuk ke sana lagi tuh, dia udah pindah. Iya, lama banget. Tadi janjinya cuma bentar doang. Tante aku ribut banget, makanya dulu aku bilang, Kenapa tantenya ribet? tahu lah, kamu tahu lah tante-tante kayak apa, repot. Posisi penggoda 1 dan penggoda 2 berdekatan. Disitulah dia bermain. Kita bermain, dia memainkan permainan kita. Kita suruh dia di sini, dia ada di sini. Penggoda 2 panggil, dia pindah ke sini. Penggoda 1 panggil, dia pindah ke sini. Setia tuh. Makasih minumannya, manis kayak aku. Aku bisa pegang sedotannya sendiri. Kamu kemanasan ya? Ya ampun. Kenapa sih aku nggak dikenalin sama tante kamu? Dia nggak pernah juga bete nih sama cowok lo nih, gimana sih? Emang tantenya ribet kenapa? Terus kapan kamu mau kenalin aku sama tante kamu? Nanti ya. Ini ribet banget, tantenya galak banget, makanya. Oh, tantenya galak. Iya, ya udahlah. Ini pertanyaannya gimana? Aku jadi nggak diajak main film. Ini udah gampang ngajak dia main film kalau dapat modal. Jadi gimana kak? Aku mau diajak main film nggak? Oh iya, makanya tadi kan udah tuh yang adegan nangis-nangis tuh. Sekarang kita coba adegan lain, mau nggak? Emang playboy banget ya. Sekarang gini deh, yang kedua nelpon lagi. Kelamaan. Coba, handphone satu lagi, yang tadi. Halo Mia,
Nih sekarang lo nelpon Nanda, lo bilang kelamaan nih. Ini penggoda kita yang kedua. Betul. Sudah telepon lagi. Yang satu. Berdiri lagi. Bye boy, zaman now dan zaman dulu sama aja. Cuma telepon langsung berdiri. Kamu di mana sih? Kok lama banget? Tante udah nunggu lama loh ini. Buruan deh balik. Tante nggak ada waktu lagi nih. Halo? Mau kenal apa lagi, Kak? Iya, aku kayak harus ke tante lagi deh. Harus ke tante lagi? Iya, Emang betul. tantenya kenapa sih? Gak tahu nih, dia ribet banget pokoknya. Ya udah deh. Aku udah gregetan banget kan pengen nemuin dia deh, Kak. Ya, lo tahan. Lo sabar dulu. Lo harus tenang. Ini bener-bener biar kebuka nih mata hati lo nih. Dah. Aduh. Banget nih. Dari mana lagi? Lama ya? Ya lumayan lama. Ini gimana? Jadi gimana? Tadi hitungannya udah dipakai. Udah. Jadi ini semua tante udah rinci semuanya. Terus? Ini mah gede banget. Iya, nggak apa-apa, berapapun biayanya nggak apa-apa, nanti akan tante transfer. Penggoda ini menjanjikan untuk mau memberikan modal untuk usaha. Yang satu lagi, dia memberikan harapan kepada penggoda kita untuk bisa main film. Jadi mungkin kalau ini bisa berjalan nih, dia akan ngelakuin ini benar. Kira-kira kamu mau transfer kapan? Besok aja gimana? Besok? Ya. Nggak bisa sekarang? Itu besar banget. Iya, tapi kan keuntungannya bisa 2-5 kali. Oh ya? Emang segitu. Itu emang biaya produksi. Dia ini banget ya, emang udah sering banget kayaknya nipu ya. Kalau gue Sampai ngerti gitu. ngeliatnya dia bukannya lagi nipu, dia kayaknya memang ini si penggoda ini mau dijadiin bintangnya, dia mau produksi ala-ala kan kita nggak tahu. Iya benar. Oke. Kalau misalnya oke, harus sekarang sih supaya bisa booking dulu kan. Kalau misalnya tangan ya. Jadi nggak bisa ditransfer besok. DP aja dulu sekarang. Oh, tapi itu benar-benar cukup menjanjikan ya bisnisnya. Iya, tenang aja pokoknya. Gimana? Aku kasih nomor rekening ya. Kenapa kamu ngusut di telepon? Oh iya, benar. Coba lihat dia kelimpungan nggak kalau disamperin ya. Oke, telepon ya. Halo Kak, kenapa Kak? Git. Sekarang lo telepon Nanda, lo bilang, kamu lama banget sih, aku samperin deh ya. Kamu walaupun nggak bilang kemana, aku tahu kok tadi kamu ke arah kanan kan, aku samperin ya gitu. Pokoknya ngebet dan kamu samperin dia, oke? Kamu telepon dia sekarang ya. Oke. Kamu sambil lihatnya simpan aja nomor rekening. Oke, saya catat ya. Sayang, kamu lama banget sih. Ya kamu itu lama banget, kamu janji sama aku tadi cuma bentar. Pokoknya kamu kesini sekarang ya. 5 menit kamu nggak kesini, aku yang samperin kamu. Aku jadi curiga nih, kamu tuh sebenarnya kemana sih? Udah ya Kak? Tante, ini si penggoda satu udah menuju ke situ. Nanti dia mau keluar kayak mau kemana kayak tante jangan larang. Pokoknya jangan persulit. Biarin aja. Oke, keluar. Kita menyiapkan berbagai macam cidukan dan dia terciduk dalam semuanya. Sampai akhirnya Nanda memutuskan untuk keluar di depan kafe. Dia terima telepon. Kamu dari mana aja sih? Kamu tuh lama banget, kamu nelponin siapa? Siapa yang telepon? Kayaknya enggak, penggoda dua enggak kan? Tante nggak telepon. Tante enggak kan? Siapa tuh? Enggak telepon. Siapa yang nelfon? Lo nggak nelfon kan? Orang gimana mau telepon udah di blok. Dia terima telepon, kita sempat panik. Kita mikir, ini siapa yang telepon? Penggoda satu nggak nelfon, penggoda dua nggak nelfon. Chelsea mungkin yang nelfon. Kita lihat ternyata Chelsea juga nggak nelfon. Ternyata dia nelfon dapat terima telepon dari cewek lain.
urus aja. Kamu nelfon siapa sih? Ntar ini Nggak, nanti kamu aku nelfon jelasin. Nanti siapa? aku jelasin, oke? Nanti aku jelasin ya. Please dong, kamu jangan ninggalin aku. Kamu tuh udah ninggalin aku di taman, terus kamu tinggalin aku gitu aja. Itu kan Yasmin, Kak. Aku ingat banget pas itu Yasmin. Bener itu Yasmin, aku tahu banget gitu, aku mau turun. Oke, kalau Yasmin, kayak nggak bisa nih ada Yasmin. Gak bisa, aku udah bilang saran banget aku ketemu sama dia. Kalau pasti dia aku. Yasmin datang ngejemput Nanda. Chelsea bener-bener histeris banget minta turun dari mobil. Gue tahan, Kak Ju juga tahan. Gue marah karena dia nggak bisa kooperatif sama kita. Kan kita nggak bisa langsung turun gitu aja. Bisa rusak rencana kita semua. Ya walaupun memang kita kehilangan jejak lagi dari Nanda dan juga Yasmin. Si lo tenang, nggak bisa kayak gitu. Ketemu sama dia. Kalau ketemu berdua, kita nggak kelar. Kalau ketemu kita nggak kelar. Iya, nggak bisa. Lo nggak boleh di sini, nggak boleh. Udah, biar. Terus kamu ninggalin aku gitu aja di sini. Kamu tuh mau kemana? Ini siapa nggak? Kamu harus jelasin ke semuanya. Dan kamu harus jelasin. Aduh, tolong ya. Ini aku lagi ada. Kamu ninggalin aku di taman gitu aja. Terus kamu ninggalin aku aja. Nah, begitu Yasmin datang, mereka pergi. Dan penggoda kita yang sudah dijanjikan untuk jadi bintang film, ditinggalin begitu aja. Hebat loh. Yakin kita Aku kehilangan dia lagi. Gak mungkin ikutin kan, Dia pergi kemana, Kita semua udah lagi standby di kafe. Gak ada yang bisa ngikutin juga. Dan kita nggak mungkin turun, Kak Jo. Gak mungkin. Oke, Kita jadi nggak tahu gitu. kita akan atur lagi siasatnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan setelah kemarin kita memberikan penggoda 1 dan 2, dan dua-duanya tergoda. Ya, dua-duanya bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak setia. Betul, dia playboy banget. Ya seperti yang kamu lihat. Makanya aku penasaran banget nih. Dan endingnya kemarin? Bahkan terakhir kemarin dia kan dijemput sama Yasmin ya. Ya, betul. Berarti kita harus ke tempat Yasmin, Kak. Hari berikutnya, ketika kita lihat Chelsea juga udah kuat, kita langsung menuju ke rumahnya Yasmin. Langsung aja kita jalan, kontrol diri, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban pada hari ini. Let's go. Itu Nanda. Begitu kita sampai, ternyata memang betul ada mobil dari Nanda. Bukan dia kan ngomong kayak gitu, Kak. Pasti ada sesuatu di dia sama Yasmin. Oh jangan-jangan bener anaknya dia lagi. Dia tak sampai berlutut tuh. Oh my Wah, God. dia sampai jangan dong. Bentar dulu Chelsea. Ada begging, ada kemarahan. Kalau kita turun lagi, ini bukan akan selesai. Ini kita justru akan mengganggu satu masalah besar yang lagi dihadapi oleh satu keluarga. Karena kita yakin benar, kita yakin banget, kita yakin betul kalau Nanda itu sepertinya lagi minta maaf. Iya, kita harus bantuin lo nih. Ikutin aturannya kita dong. Ini juga baru mulai. Kalau Jangan kamu gitu datang, dong. bayang kalau kita datang ke sana mereka lagi berantem kayak begitu akan jadi masalah besar. Dia nggak bisa, ini tuh urusan keluarganya dia, kita nggak bisa ikut campur. Kita nggak bisa, lo tenang ya Chelsea ya, gue bilang ya. Ibunya mau marah banget deh. Bukan kenapa dia ibunya bisa marah-marah kayak gitu sama dia. Ya ini kan berhubungan dengan kehamilan. Gak mungkin nih masalahnya. Ya makanya karena dia ngambilin Yasmin kan pasti. Kan dia udah aku mau keluar aja dia mendingan. Ngomong aja sama Gak mau gue ntar dimarahin sama nyokapnya lagi, kita ikutin aja deh. udah Ikutin aja. mobil itu pergi dari rumahnya ibunya Yasmin, barulah kita ikutin. Cuma dia ngapain tadi sampai berlutut-lutut sama mamanya Kita juga Yasmin. nggak tahu, banyak kemungkinan. Ya mungkin Kamu jangan jadi mau minta restu. Dengerin dulu dong, kita cuma bisa menebak-nebak saat ini. Tapi tolong, kamu harus siap menerima kenyataan apapun itu nanti. Bener. Oke? Lo janji lo kontrol emosi lo jangan kayak gitu ya Chelsea ya. Dan gak ada bunuh diri. Kamu tuh dikasih kesempatan buat hidup sama Tuhan, kamu pergunakan. Bener. Iya, Oke. iya, tapi aku harus ketemu dulu sama. Iya kita Dan ngerti. aku mau tanya tentang Yasmin itu. Oke. Segala macam.
kebetulan mobil yang bawa gue ini lambat banget. Itu bikin gue emosi bolak-balik. Karena gue takut sampai kehilangan, ketinggalan. Kalau udah ketinggalan, kita harus cari lagi hari lain. Dan gue nggak mau hari ini mundur, gak akan pernah selesai. Tim kita juga ada yang ikut nih. Cepetan dong, aku udah bener-bener pengen ketemu sama dia. Aku pengen ngomong sama dia. Udah gregetan banget sama dia. Iya, lo tenang dulu Chelsea, lo jangan bikin panik dong. Gue juga ikutan panik nih. Papa di sebelah sana, Pak. Ini mau ngapain sih? Lu lewatin dong mobil di depan. Itu mau kemana sih? Sampai akhirnya dia berhenti di ruko. Tadi gue sempat berpikir mungkin Anda mau makan kali ya, karena ada tempat makan. Tapi ada travel bureau agent. Ternyata dia pergi ke travel bureau agent. Artinya dia mau beli tiket dong. Itu kayak Yasmin kan? Udah aku mau turun, awas. Disitulah akhirnya gue kasih izin untuk Chelsea. Boleh deh, Chelsea keluar. Ayo ngomong baik-baik. Gimana? Jelasin cepetan sekarang. Sekarang lu bawa kamera ke sini buat apa? Gue tanya. Lo nanya kenapa? Nih, lo mau nanya kenapa? Lo mau tahu jawabannya apa? Nih, lihat nih. Gue sering dapet klien teriak-teriak, tapi teriak-teriaknya nggak jelas gitu. Ini anak memang mencari sesuatu untuk ini semua harus jelas gitu. Tenang, gak enak dilihat orang ini, lo tenang. Kalau semuanya teriak-teriak gak akan pernah selesai. Maksud lo apa, lo putusin dia apa karena cewek ini? Karena lo hamilin dia? Enggak, oke. Bukan kayak gitu, Mbak. Bukan. Ya udah, ngomong. Gue jelasin, oke? Gue jelasin. Gue putusin lu bukan gara-gara dia. Jelas? Ini punya dia memang, betul, oke? Gue mau, tapi jangan dia. Nah ini aib dia gitu loh. Gue mau kamera ini semuanya, aduh. Bukan gitu, Enggak, ini masalahnya gini, masalahnya dia udah coba ngomong. Ya. Ternyata di situ kita tahu, ternyata bener Yasmin hamil dan Nanda mau bertanggung jawab untuk Yasmin. Kan kita bingung, kenapa dia lebih memilih bertanggung jawab dengan Yasmin dibanding Chelsea, pacarnya. Yang jelas-jelas kita tanya, itu benar nggak anaknya dia? Kalau memang dia bukan anak lo, terus lo ngapain bela-belain buat dia? Dan lo putusin cewek lo, oke? Terus? Iya juga kan gue yang minta, Pak. Lo pinjam duit juga buat kali ini kan, lo mau pergi kan? Lo udah kan? Iya, emang benar. Lo banyak utang gara-gara dia kan? Ya berarti dia anak, berarti bener dia anak lo? dia bukan anak gua. Nanda jawab itu bukan anaknya. Kita tanya kenapa lo harus repot-repot bertanggung jawab sama Yasmin? Lo bisa jamin ini bukan anak dia? Yakin? Ya terus lo ngapain tanggung jawab sama dia? Apa urusan lo sama dia? Dia lebih butuh gua daripada lu sekarang, oke? Gua mutusin lu bukan gara-gara dia. Lu terlalu posesif sama gua. Nanda bilang Yasmin lebih membutuhkan dia dibanding Chelsea. Jadi dia rela untuk berkorban, ngutang sama teman-temannya, rela untuk nyari duit buat persalinannya Yasmin, bahkan mau diberangkatkan ke luar negeri. Coba. Gua udah jelasin ke lu, terserah lu mau percaya atau enggak. Lo apa sih? Lo jelasin. Gak bisa gitu. Lo tega sama gue. Gue mau bisa penjelasan dari lo. Gak bisa, gue gak bisa penjelasan dari lo, gak mau. Kita ngobrol dulu sebentar aja. Gak mau, gue gak mau. Gue mau ngomong dulu sama lo. Gue mau ngomong sama lo. Lo harus ada kali gue. Gue mau minta penjelasan lo. Kenapa lo ngelakuin itu semua ke gue? Oke, gue putus sama lu baik-baik, ya bukan karena dia, ya bukan gara-gara dia. Jadi lu ngerti. Sekarangnya sikap lu nunjukin Tunggu, lo ini anak kan? Gimana sih? Tunggu sebentar. Ini anak kan bukan anak Iya, lo. bukan anak gua. Anak siapa? Gua nggak tahu. Kenapa tiba-tiba lo jadi sibuk dengan kayak gitu, lo putusin dia? Lo harusnya kasih kejelasan. Gak apa-apa kalau lo mau putus sama dia, gak apa-apa.
dengerin dulu. Lo tau gak, gara-gara lo tuh dia mau bunuh diri, tau gak? Gua ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Lu mau bunuh diri? Wah, lo udah nyakitin gue. Lo mau nyakitin gue tapi ya. Tanpa ada salah gue apa? Kita kan baik-baik, lu ngapain bunuh diri? Gue bilang baik-baik. Gue gak bunuh lo. Gue cuma butuh penjelasan lo. Udah lah ya, gue jelasin. Pokoknya dia hamil tapi bukan anak gue. Gue ngelakuin di luar negeri. Gue mau dia nggak gugurin kandungannya. Jadi lo sia-siain aja hubungan kalian 4 tahun. gue gitu. Udah, gue udah gak ada rasa lagi sama lu, biar lu tahu. Ya maksudnya lo nggak pikirin perasaannya Udah, Chelsea pokoknya gitu. Intinya gue nggak mau. Chelsea udah mulai bisa menerima kenyataan bahwa memang Nanda memutuskan Chelsea tidak ada hubungannya dengan Jasmine. Ya memang mungkin Nanda mau bertanggung jawab aja dengan Jasmine. Tolong dulu. Gak nyangka banget sih, maksudnya ngapain dia harus tanggung jawab? Jadi Nanda ini kalau gue agak bingung gitu, dia ngelakuin semuanya hal-hal yang gak masuk di akal buat Nolongin mantannya dia. termasuk nyakitin pacarnya. Benar. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ambil hal-hal positifnya aja, yang jeleknya dibuang. Ya, yang jelas kita semuanya harus maju, harus mau melakukan yang baik. Tolong menolong itu bagus. Akhirnya kita pamitan dulu. Saya Joe Richard Dan saya Jessica. dan selalu saksikan Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Kamu harus terima kenyataan dong. Kamu inget dong. Dari awal kita bantuin, kita udah bilang kamu harus siap. Oke?